Jadi ini penting untuk semuanya. Saya belum pernah menggunakan ijazah saya S3 untuk tujuan publik. Jadi sebenarnya orang-orang ini yang sekarang lagi ribut resek ini ya. Iya, ini salah gitu. Karena Mas Roy tidak menggunakan itu. Tidak menggunakan itu untuk kepentingan publik. Saudari ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya. Pada pokoknya. Saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Sidang Citizen Lawsuit Solo 18 Februari 2026. Itu nama saya di situ. Dr. Adam Terosonya, Magister Kesehatan. Dr. Adam Terosonya, Dr. Adam Terosonya. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya. Apanya? Yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan. Mereka. Mana itu Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian. Akulah. Ya, si Billy ya. Billy itu punyanya Michael yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilpake ini. Si Billy itu nama anjing saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Saya tadi alhamdulillah saya ketemu dengan beberapa profesor ya. Saya sebutkan namanya ya. Profesor Agung, Profesor Usep, Profesor Pak Ari Sabtono, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah sebelumnya saya ketemu Profesor Umi, dan Profesor Ari Sabtono itu adalah wakil rektor di Universitas Gadjah Mada, dan semua mengatakan apa yang saya ikuti, ijazah saya adalah sah, tidak ada masalah. Oke, ini kita juga mencoba untuk mengkonfirmasi dari pihak WNJ-nya sendiri terkait dengan bagaimana hasil yang disampaikan oleh Bang Bill sendiri, yang dijawab oleh pihak WNJ melalui sambungan WhatsApp. Saya baca ini terkait hal tersebut, UNJ sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, Dan satu lagi yang penting, saya dititipi pesan oleh Universitas Negeri Jakarta, yaitu oleh Prof. Ari Sabtono, UNJ tidak akan menggelar konferensi pers atau menggelar statement resmi, tidak perlu. Beliau menyerahkan, sudah Mas Roy saja yang sampaikan. Jadi saya menyampaikan ini sekaligus membantah apa yang dilakukan oleh saudara Richard Utajulu dan saudara Bill Pake. Ya. Bukan nanti izin saya sampaikan anunya. Karena nggak mungkin dari UNJ yang membuat press conference itu enggak ya, Prof ya. Kalau soal itu. Malah sebaiknya nggak usah aja, Bro, daripada nanti malah diseret-seret ya toh, saya aja nanti. Jadi izin yang banyak. Sebelum ujian tutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini, yaitu Bu Erliana. Beliau hadir langsung pada saat ujian terbuka. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 di SICC. Kemudian saya mengikuti wisuda, ya, itu pada awal Maret tahun 2024 Sentul International Convention Center. Semua ada foto-fotonya. Dan pada saatnya akan saya jelaskan, tentu tidak sekarang. Yang dilakukan oleh Mas Roy katanya. Apanya? Yang menghina dirinya. Menghina apanya dihina? Ya, coba dilihat siapa yang terhina. Kalau memang dia merasa seperti gambar di kaos saya, udah dia merasa sendiri kan. Saya kan tidak nyebut nama. Iya kan? Tidak. Ya. Mereka ibaratkan yang teriak-teriak itu, ya, itu adalah Taufik Bilpake, kemudian Richard Utajulu dan kawan-kawan. Mereka. Mana itu Mas Roy? Agak kurang Mas. Kabeh. Ya, mereka itu kabeh. Nah, itu ya. Ketua harian. Akulah. Ya, si Billy ya. Billy itu punyanya Michael
yang jaga di luar yang itu namanya Billy itu ya. Iya, benar ini. Atau Muhsin Taufik Bilfakih ini. Si Billy itu nama ini Bilfakih. saya. Yang paling gede itu namanya Billy. Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Itu nama anjing saya nama si Billy. Ini cuma satu kok. Iya. Yang aslinya? Nah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin Mbak ketika rumah kebakaran. Nah, nanti saya ini ya Pak. Boleh, ini dibuatkan. Nanti Bapak yang di surat pernyataan ini sama originalitas. Nanti saya tempeli pakai materai asli. Boleh, Bapak tanda boleh. tangan Ya, bahasa siap, ya. siap. Tanda tangan Mbak. Jadi Iya, kan formnya kopi. itu, iya. Kalau dia satu paket itu yang saya kasih Bapak. Nah ya itu, itu yang kebakar di kamar. Tinggal ini Bu. Iya. Untung masih ada ini. Iya. Intinya moga-moga gak ada masalah ya, Mbak Elin ya. Ada orang yang ngeributin soalnya kurang kerjaan itu. Nah, yang jelas Mas Suryo menyampaikan bahwa dokumen yang lain itu terbakar. Jadi hanya itu yang bisa dia selamatkan ya. Rumah Mas Suryo terbakar. Ini rumah kapan? Kejadiannya kapan rumahnya Mas Suryo ini kebakaran ya. Dan ini menarik ya untuk mencoba untuk melakukan verifikasi ya bahwa kapan ya kejadian itu, di mana ya, dan seterusnya ya, itu nanti coba kita dalami. Jadi kalau kita lihat perjalanan studi Mas Suryo ini memang agak membingungkan kita, tetapi sekali lagi ranah itu pasti bisa dijawab oleh Mas Suryo dan UNJ. Nah, tinggal bagaimana ya, jangan sampai nanti data kebakarannya Mas Suryo ini justru menjadi pintu baru untuk orang kemudian menelisik kapan tempat di mana dokumen yang Mas Suryo sebutkan kebakaran itu disimpan, apakah di rumah yang mana, rumah yang baru atau rumah yang lama, tahun berapa ya. Itu menjadi sesuatu tanda tanya besar ya. Mengapa yang lain terbakar, mengapa yang satu utuh? Apakah itu disimpan secara terpisah atau apa? Kita tidak pernah tahu ya. Yang jelas ini menjadi hal yang menarik untuk kemudian kita bisa ikuti, tidak dalam rangka untuk menyudutkan Mas Suryo, tetapi memastikan bahwa Mas Suryo memang betul-betul ya menempuh suatu proses pendidikan yang baik, yang utuh, yang legal. Ya, sebab kalau itu tidak terjadi secara moral, maka secara moral pula gugurlah sebenarnya upaya untuk mempertanyakan tentang riwayat pendidikan Pak Jokowi atau siapapun ya di negeri ini ya. Enggak, menurut Bonatua, Pak Bonatua ini, apakah mereka peneliti atau tidak? Mereka peneliti. Nah, kalau mereka peneliti tadi dibilang etikanya nggak ada. Etika orangnya yang sekarang bermasalah, bukan hasil penelitiannya. Bonatua, dia akhirnya mengakui bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa memang peneliti, tapi etikanya bermasalah. Secara etika bermasalah. Dua orang yang berpura-pura menantang, berpura-pura berani, tapi sebenarnya keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Jadi kira-kira ada orang punya rumah, ada orang di luar ditantangin. Sini, kalau berani kamu masuk rumah. Kalau berani saya tunggu kamu dalam rumah. Tapi saat ngomong begitu sambil gembok pagar rumah. Jadi orang yang ditantang itu nggak bisa masuk. Nah, kalau memang mau nantang, ayo kita adu bukti, ya jangan digembok rumahnya, buka saja. Ayo buktikan isi rumah itu isinya apa. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Di mana kepenelitiannya? Di mana yang katanya sudah bertahun-tahun ingin menguji, tetapi nantangin masuk rumah, tapi pagarnya digembok? Percaya nggak kalau orang ini nantangin nggak? Nggak percaya, rakyat udah tahu. Masuk sini, saya hajar kamu. Masuk kalau berani rumah, sambil gembok pagar rumah, gitu loh. Jadi jangan ditipu seluruh rakyat. Jadi rakyat, saya ingin kita semuanya jernih. Nah, memang ini juga akan kita lihat. Kalau memang benar negara di negara hukum, maka jaksa harus perbaiki dakwaan, maju asukan lagi. Karena itu cara untuk mengadili perkara ini sampai tuntas. Bapak, saya tunggu. Kita akan buktikan. Sudah siap gak? Ada tuh prioritas bukti, akan saya tanyakan satu persatu. Tapi pagar rumahnya digembok. Anda peneliti, bawa data. Anda peneliti, bawa data. Tidak ada peneliti yang teriak-teriak di kantor polisi, di jalan-jalan, demo-demo dengan mengklaim intelektual. Itu gadungan. Itu cara pembelaan yang membuat saya mundur.